Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Fatmawati dengan NIM A1B019238. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara, di mana Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia dan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luhur dan memiliki kepribadian yang khas. Pancasila berasal dari diri bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu tindakan nyata dari rakyat Indonesia untuk menghayati dan mengamalkan semua cita-cita mulai mulia bangsa Indonesia yang sudah tercantum dalam setiap sila Pancasila. Kemudian selanjutnya ada pengertian Pancasila secara etimologis, yaitu di mana Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Nah, kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Nah, dalam ajaran Buddha terdapat anjuran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui swadi, dan setiap golongan mempunyai kewajiban. Kemudian selanjutnya pengertian Pancasila secara etimologis, yaitu di mana secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Nah, kata Pancasila ini mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Nah, dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Nah, ajaran moral tersebut adalah Dishasila, Septasila, dan Pancasila. Kemudian pengertian Pancasila secara historis, yaitu di mana sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Nah, dalam sidang tersebut muncul 3 pembicara, yaitu ada Muhammad Yamin, Suyopomo, dan Insinyur Soekarno, yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Nah, yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yang dimana pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato mengusulkan 5 asas dasar negara sebagai berikut, yaitu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang RI yang di dalamnya tercantum rumusan 5 asas dasar negara, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua ada Mr. Suyopomo, yang pada sidang BPUPKI yaitu mengusulkan 5 dasar negara, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan nama Pancasila secara lisan atau tanpa ke teks sebagai berikut, yaitu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau free kemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selanjutnya beliau mengusulkan kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasional. Kemudian ada Piagam Jakarta. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta, yaitu ada rumusan sebagai berikut: kebutuhan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pengertian Pancasila secara terminologis. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ditetapkan tanggal 18 Agustus
1945 oleh PPKI tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, dalam sejarah kenegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensinya terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian dalam Undang-Undang Sementara tahun 1950 ada ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan dalam kalangan masyarakat luas yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan, serta keadilan sosial. Selanjutnya ada landasan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sudah dimiliki bangsa Indonesia sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Nah, atas dasar itulah maka generasi penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, harus mengkaji, memahami, dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah yang pada gilirannya akan memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Kemudian yang kedua, landasan kultural, di mana setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat memiliki pandangan hidup, filsafat hidup, dan pegangan hidup yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Nah, negara komunisme dan liberalisme melekatkan filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu. Misalnya, komunisme mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran. Kemudian yang ketiga ada landasan yuridis, di mana landasan yuridis ini yaitu landasan perkuliahan pendidikan Pancasila yang tertinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tentang sistem pendidikan nasional. Pada ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, hal ini mengandung makna bahwa secara material bahwa Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Kemudian yang keempat adalah landasan filosofis, di mana secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Nah, hal ini berdasarkan fakta objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudnya sebagai rakyat, sehingga secara filosofis negara, persatuan, dan keberkayaan dan kemudian konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara tersebut. Kemudian selanjutnya ada tujuan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Kemudian mengenali perubahan-perubahan dan mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Kemudian mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memaknai nilai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan. Kemudian kita ke materi inti, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pengertian ideologi di sini berasal dari kata Yunani, yaitu eiden, yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, perawakan. Nah, dengan demikian ideologi adalah ajuran atau ilmu tentang gagasan dan sebuah pemikiran atau sciences des ideas. Nah,
Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menganggap sebagai suatu kesanggupan yang dimana digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Nah, hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman, atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan suatu negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Nah, siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai wahtesung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak disertai sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya, setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat yang mengikat. Jadi, dari penjelasan yang sudah disampaikan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, bahwa dapat disimpulkan pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan pada para pelajar agar para pelajar mengerti dan memiliki pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan Pancasila bukan hanya sebuah materi dalam ilmu pendidikan saja, akan tetapi sebuah pembuktian tentang bagaimana bangsa Indonesia terbentuk dan apa saja pangkat-pangkat sebuah negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.